Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Yang saya hormati Ustaz Abdul Aziz, kemudian juga Ustaz Abdul Haq, dan juga para asatidz yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka sama-sama thalabul ilmi, dalam rangka sama-sama mudzakarah ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari esok insyaallah taala mendapatkan keberkahan dari Allah taala. Semoga semua yang kita lakukan ini nanti di akhirat kita akan mendapatkan sebagai catatan amal baik kita semuanya. Sebenarnya ya, saya itu terus terang saja ya, bukan ini hanya sekedar ngomong, tapi beneran saya merasa itu segan. Saya itu segan untuk duduk di depan di sini bersama saudara sekalian. Ini Masya Allah ilmunya yang di depan saya ini jauh lebih banyak dari saya. Ya, ada Ustaz Abdul Haq, ya dari Ustaz-Ustaz Berbes ini, ya Masya Allah. Ya, jadi makanya di sini kita ya duduk di sini. Kalau bahasa saya, kita mudzakarah bersama. Ya, kita mudzakarah bersama. Salah satu kitab guru kita, ini kayaknya macam-macam ya. Ya. Salah satu kitab guru kita yang sangat penting sekali, yaitu kitab Qawaid Muhimmah. Ini sangat penting sekali untuk kita fahami dengan baik, agar pertama ya kita itu tidak mudah dalam menjustis seseorang, menghukumi seseorang bahwa orang ini terjatuh dalam kekufuran. Kemudian juga ini apa? Kaedah-kaedah yang sangat penting sekali. Karena dengan kaedah ini ya kita akan bisa mengetahui mana yang kufur dan mana yang bukan kufur. Ya. Dan asalnya ya kitab Qawaid ini dikumpulkan yang pertama kali menghimpun kitab kaedah-kaedah ini itu adalah Samahatus Syekh Husam Qaraqirah. Itu yang pertama kali mengumpulkan ini, dan diambil dari perkataan Syekh Abdullah, kemudian dibukukan sama beliau, sama Syekh Husam. Dan ini pada dasarnya itu apa? 4 kaedah, arba'atu qawaid, 4 kaedah atau arba'u qawaid ya, 4 kaedah. Kemudian setelah itu ditambah dengan kaedah yang lainnya. Nah, orang yang bisa ya memahami dengan baik kaedah ini, orang yang bisa memahami dengan baik, insyaallah taala orang ini akan terjauh dari was-was. Ya banyak orang yang baru belajar ilmu akidah. Ya, terkadang apa? Timbul dalam dirinya itu was-was. Ini wah, bentar lagi bisikan setan seperti itu. Dan ini orang yang terjatuh dalam was-was seperti ini akan bermasalah. Nggak akan merasakan enaknya ibadah.
Orang yang terkena waswas itu tidak akan merasakan enaknya sholat, tidak akan merasakan enaknya puasa. Kenapa? Karena selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari setan. Ya untuk masalah ini gimana? Ini saya beriman atau Jadi bisikan kayak gitu. Nah, dengan kita memahami ya secara baik, insya Allah Taala hal yang seperti ini akan terjauhkan dari kita. Dan alhamdulillah, saya pertama kali dulu ngaji kitab Qawaid ini sama guru kita Syekh Muhammad Utsman. Ya mungkin teman-teman yang lama tahu beliau ya, Syekh Muhammad Utsman. Sempat dulu sering datang ke Jawa Tengah juga. Itu masih saya di Jakarta waktu itu ngaji pertama. Terus ngaji yang kedua pas saya di Maroko. Sempat ngaji kitab ini juga di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi untuk ngaji kitab ini ketika di Beirut bersama ngaji langsung kepada Syekh Thariq Laham. Ya, kepada Syekh Thariq Laham. Dan Syekh Thariq Laham beliau langsung dari Syekh Abdullah. Dan yang terakhir kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk ngaji kitab Qawaid ini sama Syekh Thariq Al-Ghanam sebagaimana yang diceritakan sama Ustaz Aziz tadi di Surabaya. Jadi teman-teman di beberapa daerah itu dikumpulkan di Surabaya selama 3 hari. Ya di samping kita ngaji kitab Qawaid dan juga ada beberapa arahan-arahan penting berkaitan dengan pengembangan dakwah kita, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang di bawah naungan yayasan kita bersama yaitu Yayasan Syahamah. Yang di dalam dengar jelas ya. Sekarang insyaallah taala yang biar kita tidak terlalu lama, kita mulai dari muqaddimah terlebih dahulu. Ini ada beberapa nasihat yang sangat penting sekali yang diberikan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Cuma sebelum kita mulai ngaji kitab ini, ya saya kasih tahu terlebih dahulu, ngaji kitab ini perlu konsentrasi. Ya, perlu konsentrasi. Karena apa? Karena ini bahas masalah kaidah kekufuran. Jadi masalah iman dan kufur, bukan cuma masalah halal haram. Ini masalah iman sama kufur. Makanya di sini ngaji ini perlu konsentrasi. Artinya apa? Kalau ngantuk, terasa ngantuk, langsung bangun cuci muka. Ya, langsung bangun cuci muka, biasa itu. Kita jadi bangun biasa. Kadang ngantuk gitu ya, langsung izin kepada guru kita, cuci muka balik lagi. Karena kalau salah faham dalam masalah ini itu mengkhawatirkan sekali. Ya, mengkhawatirkan sekali. Tapi insya Allah mudah untuk difahami. Tapi yang penting apa? Kita mengikuti secara fokus, ya, konsentrasi. Kalau nanti tidak paham, yang ada di kitab kita tanyakan. Yang ada di kitab kita tanyakan. Artinya apa? Jangan terlalu kita merembet ke contoh-contoh ini, contoh itu, terlalu banyak ngambil contoh. Kalau kayak gini gimana? Kalau perkataan kayak gini gimana? Ya, yang penting kita itu memahami kaidah dulu. Syekh Abdullah itu berpesan kepada murid-muridnya, jangan, kalau bahasa kita lah ya, jangan terlalu masuk ke dalam hukum orang yang mengatakan. Kalau mengatakan begini, bagaimana hukumnya? Kalau mengatakan seperti ini, bagaimana hukumnya? Jangan terlalu masuk ke situ.
Kenapa? Karena ini bagaikan laut yang tidak ada tepinya. Bagaikan laut yang tidak ada tepinya. Dan Syekh Abdullah sudah meninggal. Ya, Syekh Abdullah beliau sudah meninggal rahimahullah. Jadi ya, kita apa yang ada kita pahami. Ya, yang ada kita pahami kaidahnya serta sebagian contohnya. Ya, dengan kita memahaminya secara baik, insyaallah taala tidak akan faedahnya sangat besar sekali. Faedahnya sangat besar sekali. Dan saya insyaallah taala akan ya kita jelaskan secara perlahan. Ya, kalau tidak ada yang difahami langsung ditanyakan nanti. Kayak gitu. Monggo untuk yang pertama, sesi pertama siapa yang baca? Ustaz Khidir ya. Dibaca. Ya, satu ini. Atau ada mic 2 enggak? Enggak sampai ya. Ya sudah enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhlisu nawa'i lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Salawatullahi al-barrur rahim wal malaikatil muqarrabin. على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين أما بعد فإن الأمانة في العلم أهم من الأمانة في المال فينبغي للإنسان أن يكون محتاطا في كلامه. نعم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini sudah sering ya jelas dijelaskan. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Cuma di sini maksud dari musannif adalah saya memulai atau saya mengarang kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ya, kita tahu Alhamdulillah maknanya itu adalah as-sana'u 'alallahi bil lisan, yaitu memuji Allah Ta'ala dengan lisan kita, ala ma an'ama bihi alaina min ghairi wujubin alaihi. Jadi kita memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, dan tidak wajib, ya, padahal tidak wajib Allah Ta'ala memberikan nikmat pada kita. Ya, jadi tidak wajib Allah itu menjadikan kita orang yang beriman. Tidak wajib Allah Ta'ala menjadikan kita orang Islam. Tetapi ini suatu kenikmatan yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, makanya ini kita syukuri. Ya, ini ya berbeda dengan pendapatnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mereka bilangnya gimana? Katanya wajib Allah Ta'ala itu fi'lul aslah. Kata mereka wajib atas Allah Ta'ala untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk para hambanya. Ini perkataan Mu'tazilah. Dan ini kekufuran. Allah Ta'ala tidak wajib atasnya apapun. Allah Ta'ala tidak haram baginya apapun. Nah, ya. Jadi ini bertentangan dengan jadi ajaran Mu'tazilah yang saya sebutkan tadi itu bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lahun ni'matu, ya, bagi Allah Ta'ala kenikmatan. Karena apa? Jadi karena Allah Ta'ala yang memberikan semua kenikmatan yang kita peroleh. Jadi kenikmatan yang diperoleh oleh seorang hamba itu dari Allah Ta'ala. Nah, itu ya makna lahun ni'mah. Walahul fadlu, dan bagi Allah Ta'ala karunia.
Ya, jadi Allah Ta'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan pada kita itu adalah sebagai karunia, ya sebagai karunia dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Dan tidak wajib, seperti yang dibilang tadi, tidak wajib bagi Allah Ta'ala untuk memberikan kenikmatan itu kepada kita. Walahus sana'ul hasan. Ya, dan bagi Allah Ta'ala pujian yang baik. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Ya, jadi ini salawat ya. Jadi kalau salawat maknanya sudah jelas, sering kita sebutkan ya. Bahwa makna perkataan kita Allahumma sholli ala Muhammad, contohnya apa? Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'zima. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan keagungan atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasallim, gitu kan? Ya Allah, berikanlah keamanan atas Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau takuti untuk terjadi pada umatnya. Ya, itu maknanya. Kemudian al-barri, ya al-barri di sini apa maknanya? Ini adalah nama Allah, al-bar, yaitu adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Maknanya apa? Al-muhsini ila khalqihi, yaitu Allah Ta'ala yang memberikan kebaikan, mengaruniakan kebaikan kepada para hambanya. Al-muslihi li ahwalihim, yang Allah Ta'ala memperbaiki keadaan-keadaan para hambanya. Kayak gitu ya. Itu makna al-bar. Kemudian al-al, yang dimaksud dengan keluarga Nabi di sini siapa? Aqaribuhul mu'minun, yaitu kerabat-kerabat Nabi yang beriman. Nah, itu. Wa sahabatihi, sekarang para sahabat itu siapa maksudnya? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi. Bertemu, bahasanya bertemu ya. Tidak disyaratkan harus melihat Nabi. Nah, jadi di sini bertemu, tidak disyaratkan harus melihat, bisa jadi buta, tapi bertemu dengan Nabi. Tapi bertemunya di sini apa? Ala sabilil adah, secara kebiasaan. Artinya normal gitu ya, bukan dengan jalur mukjizat. Kalau dengan jalur mukjizat itu tidak masuk kategori sahabat yang disebutkan di sini. Kayak siapa contohnya? Para nabi yang berkumpul dengan nabi kita di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Ya. Itu kan jalurnya jalur mukjizat ya, bukan jalur kebiasaan. Kemudian orang ini apa? Bertemu dengan nabi secara kebiasaan, mukminan bihi, beriman kepadanya, kemudian wa mata adal iman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Artinya kalau orang yang meninggalnya itu dalam keadaan kafir, ya sebagian dulu itu setelah Rasulullah meninggal kan ada beberapa orang yang murtad. Ada sebagian dari mereka yang hijrah ke Habasyah, nah, setelah itu nikah dengan perempuan Nasrani, nah, setelah itu merubah agamanya menjadi agama Nasrani sampai dia meninggal. Maka yang seperti ini tidak dikategorikan sahabat. Nah, sekarang kalau ada orang, ya kalau ada orang meninggal beriman dengan Nabi, setelah itu murtad, setelah itu kembali lagi ke Islam, meninggal dalam keadaan Islam, yang seperti ini gimana? Pendapat yang kuat, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau mengatakan orang ini tetap masuk sahabat. Maka katanya apa? Kata beliau, wa mata 'alal iman wa in takhallalahu riddatun. Jadi mati dalam keadaan beriman walaupun disela-selai dengan kemurtadan. Jadi muslim kemudian murtad, setelah itu muslim mati meninggal. Nah, ini tetap dikategorikan sebagai sahabat.
Di sini apa wasiat pesan Syekh ini, terutama ini bagi yang mengajar ya. Di sini kan banyak di sini mayoritas ya kita di sini adalah pengajar. Mayoritas kita di sini pengajar. Maka di sini wasiat yang sangat penting kata beliau apa? Fa innal amanata fil ilmi ahammu minal amanati fil mal. Amanah dalam ilmu itu lebih penting daripada amanah dalam harta. Ya. Kalau karena apa? Karena biasanya kalau tidak amanah dalam harta itu bahayanya sampai kepada siapa? Biasanya itu tidak melampaui orang yang dikhianatin. Biasanya begitu. Contohnya, kalau saya samanya ya ini sama Ustadz Mustafid samanya ngitip uang ke saya. Setelah itu saya tidak amanah. Saya gunakan itu duit. Nah ini biasanya apa? Bahaya ketidakamaнаhan saya ini itu yang terkena itu siapa? Ustadz Mustafid. Itu tidak merembet biasanya, saya bilang biasanya ya. Biasanya apa? Tidak merembet kepada Ustadz Hisham, tidak merembet kepada Ustadz Abdul Haq, tidak merembet kepada Ustadz Pak Sujadi, dan seperti itu. Ini ini kalau khianat dalam harta. Tapi kalau khianat dalam ilmu, ini bahayanya yang sangat luar biasa. Ini bahayanya sangat luar biasa. Kalau seumpamanya si A ya, berfatwa tanpa ilmu, setelah itu apa? Didengar sama murid-muridnya. Setelah itu apa? Murid-muridnya nyebarin ke yang lain. Setelah itu murid-muridnya nyebarin ke yang lain, terus nyebarin. Maka di sini apa? Jadi bahayanya itu akan merembet kepada orang banyak. Artinya apa nanti? Sesat dan menyesatkan. Maka di sini penting sekali amanah dalam ilmu. Jadi kita itu, makanya Syekh itu sering bilang, nasihatin kita itu, kalau kamu tahu, ya sudah jawab. Kalau yang tanya kita, kamu tahu, ya sudah jawab. Jangan disimpan ilmu. Ya, zakatul ilmi ikhrajuhu. Ya, zakatnya ilmu itu ya dikeluarin. Kalau kita tahu jawabannya, ya sudah dijawab. Kalau memang tidak tahu, ya sudah jangan dijawab. Bilang aja tidak tahu. Nggak usah malu. Jangan mikir, wah nanti kalau nggak dijawab saya nggak diundang lagi. Biasa aja. Saya di Semarang itu, kadang di Semarang itu ngajar di masjid. Banyak yang datang, ditanya gimana? Nggak tahu saya. Ya mau gimana lagi saya nggak tahu. Tapi tetap kok masih dapat jadwal masih. Jadi biasa aja. Ya, mau orang kita bilang bodoh kayak, memang ini ilmu saya, mau gimana lagi? Atau semuanya kalau kita ragu-ragu, ini iya enggak ya? Saya pernah dengar masalah ini, tapi saya ragu sekarang. Ya sudah, jangan dijawab. Saya murojaah dulu. Bilang gitu. Atau saya tanyakan terlebih dahulu. Jadi, atau semuanya kita pernah baca di sebuah buku, tapi kita tidak mentahrir. Kita tidak tahrir. Kita baca-baca tok. Kita tidak mentahrir. Maksudnya, ini benar enggak? Karena tidak semua yang ada di kitab itu pasti benar. Ya kita pada juga kitab sihir. Kitab sihir juga berbahasa Arab banyak. Di sebagian kitab mazhab Hanafi dinisbatkan kepada Ibnu Abidin, wallahu alam. Ya. Jadi di dalam kitab mazhab Hanafi, sebagian kitab Hanafi itu disebutkan apa? Boleh menulis Al-Qur'an dengan darah haid atau air kencing. Ini ada di kitab itu. Ya, makanya di sini walaupun kita baca di sebuah kitab, tapi kita tidak mentahrir, belum kita tahrir, jangan disebarkan. Jadi tunggu dulu, sabar. Nah, terkadang kita ini apa? Tidak sabar untuk mengeluarkan apa yang ada di kita. Nah, ini ditahan dulu, yang kayak gini ditahan dulu, ditahrir dulu. Kalau sudah oke, ya sudah disebarkan. Jadi kayak gitu. Ini karena kita itu nyari selamat. Jadi kita mau selamat, yang diajari juga mau selamat. Nah itu, jadi kita itu ngajar cari pahala, bukan cari amplop ya, atau bukan cari nama terkenal. Ya. Jadi makanya amanah dalam ilmu kayak gitu.
Makanya di sini bukan apa, fayam bagi lil insani, maka sepatutnya bagi seseorang ayyakuna muhtaqan fi kalamihi, hendaknya hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam berbicara. Jadi kita itu sering ya dinasihatin Mas saya, mikir dulu baru ngomong. Ini nasihat yang nyantol sekali. Saya awal-awal saya kenal Syahamah berguru ke Ustaz Muhyiddin. Nah, ini subhanallah. Ya, beliau banyak sekali jasanya. Ini kata beliau apa? Mikir dulu baru ngomong. Nah, itu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Nah, ini yang bahaya. Kalau ngomong dulu baru mikir, oh, perkataan saya ini membatalkan iman enggak ya? Haram enggak ya? Jangan kayak gitu. Hati-hati, man somata najah. Orang yang diam selamat. Innaka la tazalu saliman ma sakatta. Engkau itu akan selamat selama engkau diam. Selama engkau diam, kamu selamat. Ya. Fa idza takallamta, ya kalau kamu sudah ngomong, ya kalau kamu sudah ngomong, baru kemudian di sini apa? Kutiba laka au alaika. Nanti akan dicatat sebagai kebaikan untuk kamu atau dicatat sebagai keburukan buat kamu. Nah, kayak gitu. Nah, dilanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa yanbaghi an ya'mala bima qala sayyiduna Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma al-ilmu thalathatun kitabun natiqun wa sunnatun madiyatun wa la adri intaha. Yuridu bil kitab al-natiqi kitab Allah Ta'ala wa bis sunnatil madiyati al-hadith al-thabita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi qawlihi la adri ay yujiba bidzalika haitsu la ya'lamu wa yatajannabal fatwa bighairi ilmin. Nah. Baik. Wayam bagi ayya'mala, dan sepatutnya seseorang itu mengamalkan bima qala sayyiduna Abdullah bin Umar, dengan sesuatu yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-ilmu salasatun kitabun natiqun wa sunnatun nadiyatun wa la adri. Al-ilmu salasah maksudnya gimana? Agar kamu itu, ya kata Syekh, litahsilil ilmi ala wajhihi la budda min umurin salasah. Ini makna al-ilmu salasah. Agar kamu ya dapat ilmu dengan cara yang benar, ya, agar kamu dapat cara ilmu yang benar, maka harus memperhatikan tiga hal ini. Agar kita dapat ilmu dengan cara yang benar, itu harus dari tiga hal ini. Yang pertama, kitabun natiqun, yaitu kitabun natiq, ya, Al-Quran maksudnya. Nah, di sini kenapa disebutkan apa makna natiq? Apa makna natiq di sini? Allazi yubayyinu syar'a. Itu maknanya. Allazi yubayyinu asy-syar'a. Yang menjelaskan syariat. Ya kan natiq itu makna aslinya apa? Berbicara, ya. Nah, makna aslinya kan berbicara. Tapi di sini maksudnya apa? Allazi yubayyinu syar'a, yang menjelaskan syariat Islam, syariat. Kemudian wasunnatun madiyatun, dan juga yang kedua adalah Al-Qur'an, hadis. Ya, yang kedua adalah hadis. Jadi madiyatun, apa maksud sini? Al-hukmu bihi madin, kayak gitu kata Syekh. Al-hukmu bihi madin wa mustamirrun ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi hukum Allah Ta'ala, ya, itu akan
terus terlaksana, akan terus tegak. Nah, itu maksudnya. Nah, itu mana madiyah itu. Jadi sunnah ya, atau ya hukum yang dari Rasulullah itu akan terus tegak dan akan terus berlanjut sampai nanti hari kiamat. Nah, kayak gitu. Sampai dalam masalah perbudakan juga. Dalam masalah perbudakan, budak. Nah, saya diceritakan sama waktu kita ngaji sama Syekh Thariq Laham ya, di Lebanon. Beliau cerita ke kita, saya itu bila pergi ke suatu tempat, bertemu dengan orang-orang yang masih punya budak. Ketemu dengan orang yang masih punya budak. Subhanallah. Dan teman saya sendiri, adik kelas saya di Lebanon, kalau tinggalnya dia di Perancis. Ya. Tinggalnya di Perancis teman saya, tapi aslinya itu Afrika, mana saya lupa saya. Dia itu cerita ke saya, sampai sekarang itu orang yang punya budak itu masih ada. Tapi apa sekarang katanya? Budaknya pada lari. Tapi statusnya ya masih budaknya, karena kan tadi merdekakan. Tapi katanya apa? Lari. Budak-budaknya sudah kaya katanya. Jadi intinya hukum Allah Ta'ala, ya, hukum hadis, ya, hukum Rasulullah itu akan madin ila yaumil qiyamah, akan terus berlanjut sama hari kiamat. Makanya kalau ada yang mengatakan hukum ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini, itu bahaya, itu membatalkan keimanan kayak gitu. Kemudian wala adri dan juga mengatakan saya tidak tahu, itu yang ketiga. Artinya gini, kita mengatakan perkataan la adri pada tempatnya. Ya, kita mengatakan perkataan la adri itu pada tempatnya. Tempatnya kapan? Ya kalau kita tidak tahu. Kita bilang la adri. Ini secara global ya. Artinya kalau kita tidak tahu, tidak harus bilang wajib bilang tidak tahu. Bukan itu maksudnya. Bukan lafaz tidak tahunya itu, bukan itu. Ya kalau kita bilang, oh iya nanti saya murojaah dulu. Tidak apa-apa walaupun tidak bilang tak tahu. Oh iya nanti saya tanya dulu. Nah, kayak gitu. Itu tidak masalah. Nah, cuma di sini ada beberapa hal yang kita tidak boleh bilang la adri. Ada juga beberapa keadaan kita itu tidak boleh bilang la adri. Contohnya kalau kita ditanya apakah Allah Ta'ala ada? Contoh ini ya, kalau ditanya, ada yang tanya pada kita, apakah Allah Ta'ala ada? Seandainya ada yang tanya pada kita, ini tidak boleh kita jawab dengan la adri. Saya tidak tahu, tidak bisa. Makanya di sini dibilang sama ini ya, yang hal alfaz, ternyata fi maudhi'iha, pada tempatnya. Fi maudhi'iha. Jadi kita bilang la adri itu fi maudhi'iha, pada tempatnya. Gitu. Nah, yuridu bil kitabin natiqi, kitab Allah Ta'ala, yang beliau maksudkan dengan kitabun natiq adalah kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Wa bis sunnatil madiyati al hadits ats-tsabita, dan juga dimaksudkan dengan as-sunnah al-madiyah adalah hadis yang datang yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perkataan la adri ayyujiba bidzalika haitsu la ya'lam, yaitu tidak menjawab dengan perkataan saya tidak tahu sekiranya dia memang tidak tahu. Wa yatajannabal fatwa bi ghairi ilmin, dan menjauhi fatwa tanpa ilmu. Ini asal banyak musibah dalam agama itu ketika seseorang tidak mampu menahan lisannya. Ketika ditanya tentang suatu permasalahan, ngira dirinya itu sudah kayak Imam Syafi'i.
Jadi ngiranya itu sudah kayak Imam Malik. Ya, ngiranya sudah kayak Imam Ahmad. Nah, ini musibah yang kayak gini. Ini musibah, penyakit itu di hati itu. Itu penyakit itu. Dibuang itu jauh-jauh. Makanya kita terkadang memang ya merasa malu mau bilang tidak tahu. Tapi itu kita harus latihan. Kita harus latihan. Maksudnya kadang ya saya pun terkadang begitu. Jadi kadang ya kalau ada rasa kayak gitu ya. Kadang waduh gimana? Jadi ada tiba-tiba datang pikiran kayak gitu. Ya tapi kita itu apa? Harus latih diri kita ini, hati kita. Udah langsung aja. Jadi kalau ada rasa gitu langsung aja bilang nggak tahu. Saya nggak tahu. Mana kayak gitu aja. Kalau kita nggak latih, itu berbahaya. Oh, malu, ngapain malu? Nah gitu. Memang itu ilmu saya kok. Nggak mengundang lagi ya sudah. Kemudian ya subhanallah. Ya Rasulullah saja, ya kan Rasulullah saja. Beliau bilang apa? Beliau bilang la adri. Ya kan? Jadi ketika beliau ditanya tentang tempat yang paling baik di muka bumi dan juga ditanya tentang tempat yang paling buruk di muka bumi, beliau bilangnya la adri as'alu Jibril. Enggak tahu saya mau tanyakan saudara saya Jibril. Setelah itu beliau tanya malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibrilnya juga tidak tahu, la adri as'alu rabbal izzah. Nanti saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada Allah. Setelah itu intinya beliau dapat wahyu bahwasanya tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar. Intinya kita coba perhatikan Nabi loh. Nabi. Ini bukan hanya orang kayak kita. Nabi. Beliau jawabnya la adri. Malaikat Jibril yang tugasnya nurunin wahyu. Beliau juga la adri bilangnya. Lah, kita yang ilmunya tidak seberapa. Ya, kalau ilmu kita, kalau kita hidup zaman dulu mungkin tugas kita ya kalau kita diterima untuk untuk bertugas membalikkan sandalnya ulama, kalau diterima untung ya. Nah, ini sudah sudah berani fatwa sana sini, sudah kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Malik, itu berbahaya. Nah, ini yang pertama,